Nama anak ini adalah Roberto Baggio. Jadi, sejak kecil ia udah berbakat banget jadi pemain sepak bola. Ia selalu bermimpi membawa Italia, negara tercintanya, untuk menjadi juara dunia. Karena impiannya itulah, Baggio berlatih dengan penuh semangat. Sampai usianya 17 tahun, dia pun menjadi pemain terbaik usia muda. Baggio terlahir di sebuah keluarga besar. Ia memiliki 7 saudara, dan oleh karena itu sang ayah mendidik anak-anaknya dengan keras, termasuk kepada Baggio. Ia tak membeda-bedakan anaknya, bahkan saat Baggio telah menjadi pemain sepak bola paling diminati di Italia saat itu. Pada suatu malam, Baggio bercerita jika ia akan dikontrak oleh klub Fiorentina dengan harga 24 miliar rupiah. Kali itu merupakan sesuatu yang membanggakan, namun sang ayah nggak menilai itu lebih baik dibanding pencapaian saudara-saudara Baggio yang lainnya. Suatu hari, Baggio dan ayahnya pergi berburu. Mereka memiliki hobi menembak lalu menghabiskan waktu di tepi sungai. Dan pada kesempatan itu, Baggio bertanya kepada ayahnya mengapa dirinya tidak dipuji ketika sudah berprestasi. Namun ayahnya menjawab dengan bijak, jika perjalanan Baggio masih panjang, ia butuh kerja keras untuk meraih impiannya, dan itu merupakan cara ayah Baggio untuk tidak membeda-bedakan anak-anaknya. Namun tetap saja Baggio kecewa karena merasa tidak dihargai oleh ayahnya sendiri. Baggio memang anak yang berbakat, tapi dia juga rajin berlatih sendirian. Tak heran jika ia menjadi pemain sepak bola yang hebat. Sayangnya, ia terkadang mudah menyerah karena tidak mendapatkan apa yang ia mau. Untungnya, Baggio memiliki pacar yang selalu memberinya semangat, sehingga ia memilih untuk tetap melangkah maju. Pada suatu hari, Baggio bertemu dengan Sachi dalam sebuah pertandingan. Saat itu, Sachi merupakan pelatih tim lawan dan sengaja menemui Baggio untuk menjatuhkan mentalnya. Meskipun Sachi mengatakannya seperti lelucon, namun Baggio menganggapnya sebagai pesan tersirat untuk menahannya bermain bagus. Baggio pun berniat mengabaikan ancaman itu. Ia bermain dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Sayangnya, takdir berkata lain. Ia justru terjatuh karena kena tackle oleh lawannya hingga membuatnya cedera. Akhirnya, Baggio pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan serius. Setelah diperiksa oleh dokter, Baggio ternyata mengalami cedera yang cukup parah. Ia harus dioperasi hingga diprediksi tidak bisa bermain sepak bola lagi. Kenyataan ini merupakan musibah bagi Baggio, sampai membuatnya ingin segera mengakhiri hidupnya. Namun kedua orang tua Baggio terus mendampingi anaknya untuk memberikan dukungan. Bahkan ayah Baggio pun yang berkarakter keras itu meminta putranya untuk fokus pada pemulihan, karena saat ini itulah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Selang beberapa waktu kemudian, Baggio sudah keluar dari rumah sakit. Ia pun kembali ke klubnya, namun belum bisa ikut latihan karena harus menjalani masa pemulihan. Ayah Baggio yang melihat anaknya masih bersedih, berusaha menghibur Baggio. Ia berkata kepada Baggio jika saat usianya masih 3 tahun, anaknya itu pernah berjanji untuk membawa Italia menjadi juara dunia setelah mengalahkan Brasil. Dan oleh karena itu, ayah Baggio menganggap jika cedera yang dialami putranya itu merupakan pertanda bahwa tidak ada yang mudah di dunia ini. Dengan kesulitan yang dialami sekarang, ayah Baggio yakin kalau anaknya itu kelak bisa menepati janjinya. Setelah mendengar nasihat ayahnya, Baggio pun bekerja keras selama masa pemulihan. Ia terus berlatih dan melawan rasa sakit untuk segera sembuh dan mengembalikan performa bermainnya. Sayangnya permasalahannya lain datang. Manajer memberitahu kalau gaji Baggio bermasalah sehingga belum bisa diuangkan. Sejak saat itu, Baggio selalu menganggap bahwa cederanya adalah awal dari musibah yang terjadi kepadanya.
Akhirnya Bejo pun pergi jalan-jalan untuk menghibur diri. Dia pergi ke sebuah toko kaset untuk membeli album dari grup musik kesayangannya. Namun bukannya mendapat barang yang ia inginkan, ia justru mendapat pencerahan dari Mauricio, seorang penganut ajaran Buddha. Mauricio memberi sebuah buku tuntunan Buddhisme. Ia juga memberitahu alamat pribadinya dan berkata jika Bejo boleh datang sewaktu-waktu kalau membutuhkannya. Meskipun awalnya merasa ragu, namun Bejo akhirnya menerima buku itu dan kemudian pergi dari sana. Beberapa minggu kemudian, orang-orang pun merayakan tahun baru dengan meriah. Namun berbeda dengan Bejo, ia justru merasa kesal dengan perayaan ini. Ia merasa sangat kalut karena menilai dirinya gagal menjadi pemain sepak bola terbaik. Dan bertepatan dengan itu, Adriana, pacarnya, menelpon dan menanyakan kabar Bejo. Akhirnya Bejo pun menceritakan keresahannya yang akan ditransfer ke klub Serie B. Bejo merasa jika lebih baik ia kembali ke kota asalnya saja, lalu menikah. Namun sang pacar memberi semangat dan mengatakan bahwa cedera bukan alasan untuk menyerah. Pacarnya yakin jika Bejo harus bekerja lebih keras lagi untuk meraih cita-citanya. Dan keesokan harinya, Bejo akhirnya mendatangi Mauricio. Pelan-pelan ia tertarik dengan ajaran Buddha dan ingin mempelajarinya. Mauricio pun menyambut Bejo dengan penuh sukacita. Ia mengajari dasar-dasar ilmu Buddha hingga cara seorang Buddhis berdoa kepada Tuhannya. Meskipun awalnya merasa canggung, namun akhirnya Bejo bisa mengikuti Mauricio dan menemukan ketenangan yang selama ini ia cari di sana. Setelah itu, Bejo pun kembali bangkit. Ia menjadi sering berdoa dan mulai menata lagi masa depannya. Ia melakukan meditasi dan manifestasi untuk cita-citanya. Bahkan ia juga bertemu dengan Vittorio yang kelak akan menjadi manajernya. Ia juga kembali mengingat janji yang dikatakan oleh ayahnya jika ia akan mengalahkan Brasil pada Piala Dunia. Dan suatu hari Bejo pun bertemu dengan pacarnya saat ia tidak berlatih. Setelah sekian lama nggak ketemu, Bejo pun bercerita jika selama ini ia mengikuti ajaran Buddha. Awalnya pacarnya mengira jika Bejo hanya bercanda, namun Bejo menjelaskan jika selama ini ia mendapat ketenangan sekaligus semangat baru dari ajaran itu. Dan sejak bertemu dengan Mauricio, Bejo memang menjadi lebih ceria. Ia bisa bangkit dari masa terpuruknya dan mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif. Tidak hanya itu, Bejo rajin menulis keinginannya untuk dibahas bersama Mauricio. Sampai ia pun memberitahukan cita-cita masa kecilnya yang selalu ia ingat sampai sekarang, bahwa ia ingin bergabung dengan timnas untuk Piala Dunia. Tanpa disangka-sangka, doa Bejo pun langsung terjawab. Keesokan harinya, Bejo diberitahu bahwa ia dipanggil untuk timnas Piala Dunia. Dan sejak saat itu, Bejo berhasil menjadi pemain terbaik hingga memperoleh penghargaan Ballon d'Or. Ia pun menjadi pemain timnas yang dibangga-banggakan oleh masyarakat Italia. Hingga akhirnya Italia berhasil memasuki kualifikasi Piala Dunia. Di bawah arahan dari pelatih Sacchi, timnas Italia mengarungi kerasnya persaingan negara-negara Piala Dunia. Yang sialnya mereka kalah dari Irlandia. Hal itu membuat pelatih marah dan menyalahkan semua pemainnya. Di sini, Bejo tidak terima disalahkan. Ia pun bertanya pada sang pelatih, yang justru membuat pelatih Sacchi merasa jika Bejo tidak menghargainya sebagai pelatih. Pada pertandingan berikutnya, Bejo kembali bermain, dan tanpa diduga Bejo diganti di tengah pertandingan, yang membuatnya mengumpat pada sang pelatih. Namun ternyata tidak hanya Bejo yang terkejut, tetapi para pecinta sepak bola juga menyalahkan Sacchi yang mengganti Bejo ketika timnas Italia memiliki kesempatan untuk menyerang.
Setelah pertandingan selesai, Sachi pun menemui Beijio dan mengatakan alasannya menarik Beijio keluar. Ia berkata jika Beijio tampak kacau dan tidak bisa bermain dengan baik dalam pertandingan tersebut. Namun sama seperti sebelumnya, Beijio terlihat tidak mempercayai pelatihnya sehingga ia mengabaikan nasihat Sachi. Pada pertandingan selanjutnya, timnas Italia tidak menunjukkan peningkatan. Ia pun ditahan imbang oleh Meksiko dengan skor 1-1. Keluarga Beijio yang menonton di rumah pun hanya bisa mengamati jika Beijio kelihatan tidak bahagia di sana. Adriana pun akhirnya punya ide untuk menemui Beijio. Ia merasa kalau suaminya itu tengah membutuhkan semangat dari orang-orang terdekatnya. Setelah mendengar ide menantunya itu, ayah Beijio pun setuju, dan mereka berencana datang setelah Italia memenangkan pertandingan selanjutnya. Dan setelah Italia masuk 16 besar Piala Dunia, Sachi memberikan arahan strategi untuk timnya. Namun lagi-lagi, Beijio tidak menunjukkan attitude yang baik di depan Sachi. Ia selalu memiliki perbedaan pendapat dengan pelatihnya itu, sehingga mereka pun selalu berdebat ketika sedang pengarahan strategi permainan. Pada pertandingan berikutnya, Italia pun harus bermain bersih karena ini merupakan kesempatan mereka untuk lolos babak selanjutnya. Sayangnya, Italia hampir menelan kekalahan hingga Beijio memanfaatkan momentum sampai ia berhasil mencetak gol dan membuat timnya lolos. Di sini Beijio pun menjadi bintang karena dianggap mampu menyelamatkan timnya sampai melaju ke semifinal. Sayangnya pada pertandingan itu cederanya kembali kambuh. Setelah itu ayahnya pun menemuinya. Ayah Beijio berusaha menghibur putranya itu, namun Beijio sendiri sudah bertekad jika ia akan mengalahkan Brasil, bagaimanapun keadaannya, karena ia ingat pada janjinya dulu. Ternyata tidak hanya sang ayah yang merasa khawatir, Sachi pun juga meragukan kondisi Beijio. Ia meminta Beijio berlatih sendirian untuk mengukur tingkat keparahan cederanya. Tapi karena pada dasarnya Beijio tidak menyukai pelatihnya, ia selalu menyalahkan Sachi. Ia bahkan menuduh Sachi untuk menyingkirkannya supaya ia bisa menjadi bintang yang dipuja dalam kemenangan timnas nantinya. Hal ini membuat Sachi terkejut karena ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini ia hanya ingin timnya memperoleh kemenangan dan berhasil meraih juara. Dan akhirnya tibalah final Piala Dunia antara Italia melawan Brasil. Para pecinta sepak bola menyambut pertandingan ini dengan sangat meriah. Dan tentu saja para warga Italia berharap timnas mereka bisa menjadi juara. Namun pertandingan berjalan sangat sengit. Brasil merupakan tim yang kuat. Kedua pemain sama-sama bagusnya hingga memperoleh hasil imbang sampai harus adu penalti. Sampai kini Beijio menjadi penendang terakhir. Di dalam hatinya, ia mengingat impian masa kecilnya. Ia juga mengingat masa-masa tersulitnya untuk mencapai posisi saat ini. Namun di sisi lain, ia juga menanggung beban yang sangat berat. Semua orang menginginkan timnya juara, dan itu membuat Beijio nggak tenang. Hingga akhirnya, ia malah gagal melakukan tendangan penalti. 6 tahun kemudian, Beijio belum berhasil keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Ia selalu teringat pada kegagalannya pada Piala Dunia waktu itu. Apalagi di usianya yang gak muda lagi, Beijio merasa jika waktunya sudah habis. Semua orang menyalahkannya, bahkan ayahnya sendiri juga menyalahkan Beijio sampai mengungkit tentang keyakinan Beijio. Hal ini membuat Beijio tersinggung dan merasa semakin terpuruk. Selain istrinya, tidak ada yang tahu jika selama ini Beijio selalu dihantui mimpi buruk. Namun sang istri selalu menenangkan bahwa kesalahan itu adalah hal yang biasa dalam pertandingan. Ia mengingatkan bahwa Beijio adalah manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan kapanpun.
Dan keesokan harinya, ia pun menemui manajernya dan menceritakan keinginannya untuk bermain lagi bersama timnas. Dia yang saat itu tidak bermain untuk klub akhirnya mulai menerima tawaran dari klub Jepang. Namun karena manajernya adalah juga sahabatnya, ia berjanji akan mencarikan klub baru supaya Pichio bisa meraih keinginannya. Dan momen kebangkitan Pichio pun menjadi berita baru untuk orang-orang. Ia kembali berlatih di kota asalnya, hingga ia mendapatkan kontrak baru. Pichio kini bermain untuk klub Brescia. Meskipun Brescia hanyalah klub kecil, namun ia berhasil menjadi primadona setelah Pichio bergabung di sana. Media pun kembali memberitakan kebangkitan Pichio sebagai pemain bintang. Dan beberapa tahun kemudian, Pichio pun bertemu dengan orang penting. Ia dijanjikan akan masuk skuad timnas dalam Piala Dunia. Namun pada suatu malam ketika Pichio sedang bertanding, ia terjatuh dan kembali cedera. Apa sunatan? Istrinya pun kembali mengkhawatirkan kondisi Pichio, apalagi Pichio tidak ingin dioperasi karena merasa sudah terlalu tua. Namun Vittorio, sahabat sekaligus manajernya itu, memberi semangat bahwa ia akan kembali bangkit dan menjadi pemain terbaik. Setidaknya ia harus berusaha, apalagi selama ini Pichio merupakan pemain dengan karakter pekerja keras. Akhirnya Pichio bersedia dioperasi. Dokter pun mengatakan bahwa ia baru bisa kembali ke lapangan setelah menjalani masa pemulihan 6 bulan. Namun karena Pichio memiliki tekad yang kuat, ia pun menargetkan dirinya sendiri untuk bisa kembali ke lapangan dalam waktu 3 bulan. Dan oleh karena itu, Pichio rajin berlatih di rumah. Ia berusaha melawan rasa sakitnya demi memenuhi keinginannya. Meskipun istrinya telah mengingatkan tentang kondisinya, namun Pichio terus saja berlatih dengan keras. Dan gak hanya berlatih secara fisik, Pichio juga semakin sering berdoa. Ia benar-benar mengisi hari-harinya untuk berlatih, dan yang awalnya memakai tongkat hingga ia bisa berlari, bahkan menendang bola. Dan ia pun kembali dipercaya untuk bermain lagi di lapangan. Sementara itu keluarga Pichio yang berada di rumah diam-diam merasa khawatir dengan kondisi anaknya. Mereka bahkan tidak pernah menonton pertandingan Pichio lagi karena takut hal yang buruk bisa terjadi pada laki-laki itu. Namun karena pada dasarnya Pichio adalah pemain berbakat dan pekerja keras, ia bisa membayar keraguan orang-orang terdekatnya dengan membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi seorang pemain bintang. Dan beberapa bulan kemudian, Pichio pun diberi kabar bahwa ia tidak masuk dalam skuad timnas Italia Piala Dunia di tahun 2002. Hal ini membuatnya sangat kecewa karena impiannya jadi hancur tiba-tiba. Ia dinilai tak pantas untuk menjadi timnas karena kondisinya yang sudah nggak prima. Pichio pun merasa kesal karena usahanya terasa percuma. Beruntung ia akhirnya bisa menerima hal itu dengan lapang dada. Karena tidak ada perjuangan yang sia-sia, selain tujuan, perjalanan juga merupakan hal yang penting. Dan Pichio menyadari jika ia harus memakai proses itu, tidak hanya terpaku pada hasil yang akan ia dapatkan. Akhirnya Pichio pun kembali melakukan hobi berburu bersama ayahnya. Ayahnya pun heran karena Pichio tidak marah pada ketidakadilan itu. Sampai akhirnya sang ayah pun menceritakan sebuah rahasia yang membuat Pichio merasa marah. Ternyata selama ini ayahnya berbohong jika Pichio pernah janji untuk mengalahkan Brasil pada Piala Dunia. Bahkan ayahnya juga menambahkan kalau Pichio tidak menonton Piala Dunia saat itu karena masih terlalu kecil. Namun ayah Pichio melakukan ini bukan tanpa alasan. Ia hanya ingin menyemangati Pichio yang beberapa tahun lalu harus mengalami cedera ketika usianya masih sangat muda. Ia takut Pichio tidak bisa bangkit lagi karena ia memahami jika Pichio sebenarnya memiliki karakter yang rapuh. Dan setelah mendengar cerita ini, Pichio pun merasa sangat kesal. Ia nggak menyangka jika ayahnya bisa membohonginya. Padahal selama ini cerita itulah yang membuat Pichio mati-matian menjadi pemain sepak bola.
karena ia berpikir harus menepati janjinya di masa kecil. Ia pun kecewa karena ternyata itu hanyalah bualan ayahnya. Akan tetapi sang ayah berusaha menjelaskan bahwa itulah cara mendidik Pijiu untuk menjadi orang yang kuat. Meskipun ia bukan ayah yang baik, namun ia berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan akhirnya setelah melihat perjuangan Pijiu selama ini, sang ayah pun mengakui bahwa anaknya memanglah hebat. Dan hal ini membuat Pijiu merasa lega karena akhirnya dipuji oleh ayahnya sendiri. Akhirnya Pijiu dan ayahnya pun saling memaafkan. Mereka kemudian pulang dari berburu, lalu berhenti di Pertamina untuk membeli bensin. Di sini, Pijiu pun menawarkan diri untuk membayar di sana. Awalnya, orang-orang tidak menyadari orang itu adalah Pijiu. Namun ketika seseorang mengetahui bahwa ia adalah pemain sepak bola Italia yang legendaris itu, orang-orang pun langsung mengenalinya. Dan gak butuh waktu lama, orang-orang pun langsung mengeluh-elukan namanya dan menyambutnya bagaikan pahlawan. Dari sini, Pijiu pun merasa bahwa ia dicintai. Walaupun ia nggak bisa membawa Italia jadi juara dunia, namun semua orang tetap menyayanginya. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't fall.